Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, mengerjakan tugas di halaman 27, yaitu membuat file tabel baru dengan nama data barang. Nah, kita langsung saja masuk di design view, dinamakan data barang. Nama ada kode, nama barang, unit, harga satuan, total harga. Perintahnya yaitu kode berupa teks. Nah, gunakan field kode sebagai primary key. Nah, ini sudah sebagai primary key ya. Untuk kode ini field size-nya ada 5 karakter, yaitu berupa 2 karakter pertama harus label atau huruf, dan 3 huruf berikutnya adalah angka. Caranya, ketentuannya field size-nya cuma 5, maka di sini dari 255 kita ganti menjadi 5. Lalu input max-nya kita tuliskan LL strip 999. Nah, LL ini menandakan bahwa L itu adalah singkatan dari label. Maka dari itu 2 huruf berupa label. Berarti label strip 999 ini mewakili dari angka. Lalu validation rule-nya, pada field kode berikan validasi di mana kode harus berawalan KE, SE, atau TA, dan 3 karakter terakhir berupa angka. Supaya bisa kondisi seperti itu, maka kita harus ingat bahwa dulu kita pernah pembelajaran Excel, pengkondisian menggunakan if ya. Maka kalau kita masih ingat rumus Excel dulu, kita menggunakan kalau huruf awalan menggunakan kata kunci left. Sini, left, buka kurung, kita panggil field kode dengan cara menuliskan kurung seperti itu, koma 2. 2 ini menandakan 2 huruf pertama dilihat dari kiri. Kurung sama dengan tadi yang pertama hurufnya KE. Nah, karena tadi ketentuannya atau, maka menggunakan OR. Kondisi yang kedua sama menggunakan left. Memanggil field kode kembali, koma 2, tutup kurung, sama dengan tanda petik yang kedua, kondisi yang kedua SE lagi. Lalu kondisi berikutnya yang terakhir adalah TA. Tetap menggunakan OR, tulis kembali left, koma 2, tutup kurung, sama dengan dalam petik TA. Nah, karena ini menggunakan karakter, maka harus diapit oleh tanda petik. Ternyata setelah kita enter ada kesalahan di sini. Kesalahannya yaitu kesalahan penggunaan koma. Nah, ternyata di Microsoft Access saya, penggunaan komanya yaitu menggunakan titik koma, bukan koma. Jadi, penggunaan titik koma dan koma itu tergantung dari Microsoft Access kalian. Jadi, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Maka dari itu saya ganti koma ini menjadi titik koma. Nah, sudah dianggap benar. Dan ketentuan berikutnya, jika salah memasukkan kode, maka akan muncul peringatan. Nah, peringatan tersebut kita tulis di validation text. Kata-katanya yaitu Anda salah memasukkan kode. Silakan isi 2 karakter KE, SE, TA. Lalu pada field nama barang, gunakan lookup wizard lalu diisi datanya ke meja, sepatu, dan tas. Nah, ternyata nama barang ini gunakan lookup wizard. I will type in the values that I want. Pilihannya ke meja. Pada field total harga diisi rumus unit dikali harga satuan. Nah, di total harga kita pilih calculate, lalu kita tuliskan rumusnya unit dikali. Nah, bintang ini menandakan perkalian harga satuan.
Oke. Nah, di sini ekspresinya tertulis yaitu unit dikali harga satuan. Untuk unitnya ini adalah jumlah dari barangnya. Kita menggunakan number. Harga satuannya kita menggunakan number. Nah, di sini ketentuannya adalah numbernya itu tanpa desimal. Maka desimal place-nya yang di bawah di general ini diganti menjadi 0. Supaya tidak ada desimal di belakang komanya. Kita buka view-nya. Kita save, yes. Nah, ketika saya salah menuliskan kode di sini, maka akan ada tulisan di sini, ada alert. Anda salah memasukkan kode, silahkan isikan dua karakter pertama KE, ST, atau TA. Ketika saya menuliskan KE 001, maka kita bisa lanjut ke pengisian berikutnya. Lalu kita isikan semua datanya. Karena saya memberikan contoh saja, jadi saya tidak akan mengisikan semua datanya. Nah, total harga ini akan otomatis terisi karena tadi kita sudah mengisikan rumus bahwa total harga adalah unit dikalikan harga satuan. Supaya harga satuan dan total harga ini menggunakan currency RP, kita bisa mengeditnya menjadi currency di design view. Di general ini ada format, kita buka, kita ganti menjadi currency. Nah, di currency saya kebetulan otomatis menggunakan RP. Kalau di laptop kalian itu tidak menggunakan RP, maka di laptopnya itu perlu diganti format negaranya. Jadi ada beberapa laptop yang install Windows-nya itu negaranya bukan Indonesia. Jadi kalau diganti dengan format negara Indonesia, maka otomatis menggunakan RP. Dan juga di total harga, formatnya saya ganti menjadi currency. Oke, kita lihat jadinya seperti apa. Yes. Nah, maka otomatis harga satuan dan total harga menggunakan RP. Kemudian soal yang berikutnya yaitu mengcopy file tabel. Nah, data barang ini bisa di-copy, klik kanan, copy, lalu paste seperti biasa. Kita namakan dengan data barang 1. Kita copy lagi, kita paste. Data barang 2. Nah, ada 2 kopian. Jadi memiliki tabel yang sama. Lalu tugas berikutnya yaitu mengurut data. Urutkan data berdasarkan total harga secara descending pada file data barang 1. Maksudnya descending yaitu dari urutan harga tertinggi ke harga terendah. Maka di data barang 1 ini saya akan menggunakan sorting. Yang pertama dari total harga. Total harga ini kita klik seperti ini. Kita klik kanan. Kita sort dari largest to smallest. Jadi descending itu seperti itu, dari besar ke kecil. Nah, maka yang muncul total harga yang pertama yaitu tas yang total harganya paling banyak. Nah, untuk data barang 2, soalnya yaitu filter data berdasarkan unit di bawah sama dengan 25 pada file data barang 2. Nah, cara memfilter data yaitu dengan cara kita klik yang ada tanda panah bawah ini, yang ada di kanannya itu. Misalnya kita filter data yang unitnya itu 15 misalnya kalau di studi kasus saya. Kalau di studi kasus kalian terserah bisa pakai angka berapapun. Nah, kita akan memfilter 15, maka yang kita centang hanya 15. Maka ketika kita klik OK, yang muncul hanya yang memiliki 15 unit. Nah, kita kembalikan filternya seperti semula. Oke. Nah, maka akan muncul semuanya lagi. Kalau kita ingin memfilter total harga, misalnya kita akan memfilter yang hanya total harganya 100.000. Nah, ini juga bisa sama yang diselect hanya yang 100.000. Maka ketika oke, yang ditampilkan adalah hanya 100.000. Sekian dari saya. Coba kalian yang kemarin masih salah, coba kalian perbaiki. Dan yang belum mengumpulkan, silakan japri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.